Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut pembelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, buah karya dari Sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada pembahasan beberapa pembatal-pembatal keimanan, keislaman, dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai barang siapa yang dia itu eh, melarang atau mengharamkan sesuatu yang halal seperti berjual beli atau nikah. Kemudian dilanjutkan di halaman 19. Kemarin kita belum selesai ya di halaman 19 dari kitab Firqatu Su'udi Tasdiq, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Qala rahimahullah ta'ala au nafa wujub mujma'in alaihi kadzalika kas-salawatil khamsi aw sajdatin minha wa zakati was shaumi wal haji wal wudu'i. Atau barang siapa yang menafikan kewajiban yang telah ijma', telah datang ijma' dari kaum muslimin, ya, bahwasanya Allah telah mewajibkan hal tersebut, seperti misalnya sholat 5 waktu atau sajdatin minha, salah satu sujud, ya, salah satu sholat dari sholat yang 5 waktu tersebut, ya, salah satu sholat dari sholat 5 waktu tersebut, atau zakat, zakat yang wajib, ya, dan juga saum, puasa Ramadan, wal hajj, dan juga haji, wal wudu, dan juga wudu, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka dia telah keluar dari agama Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian au aujaba ma lam yajib, au aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik. Atau dia mewajibkan suatu hal yang padahal Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkannya. Barang siapa yang mewajibkan suatu hal yang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkannya, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah keluar dari agama Islam. Dikarenakan untuk mewajibkan sesuatu, ya, untuk mewajibkan sesuatu, ya, yang berupa ibadah, maka itu adalah hak dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang, ya, baik itu seorang ulama, ya, seorang ulama ataupun apalagi awam, maka tidak wajib maka tidak boleh baginya, tidak halal baginya untuk mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya misalnya seperti seseorang misalnya mewajibkan sholat yang baru, ya, sholat waktu ke-6, yang asalnya kita hanya mengetahui bahwasannya sholat itu hanya terdiri dari 5 waktu, yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun misalnya ada seseorang yang menambahkan, mewajibkan sholat baru, sholat yang ke-6, yaitu misalnya sholat di pertengahan malam, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan hal tersebut. Nah, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ya, karena untuk mewajibkan sesuatu butuh kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
Tidak boleh seorang hanya menyandarkan pendapatnya untuk mewajibkan sesuatu tersebut berdasarkan akalnya semata. Ya, selanjutnya, au nafa masyru'iyatan mujma'un alaihi kadzalik, atau dia menafikan sesuatu yang telah masyru', ya telah disyariatkan, yang telah disepakati oleh para ulama, ya. Dan dari kemarin kita mendengar kata ya mujma'un alaihi atau ijma'an, ya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kalau misalnya ada seseorang yang mengingkari suatu perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama dan tidak terdapat ijma' padanya, maka hal tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka hal tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, ya tadi au nafa masyru'iyatan mujma'un alaih kadzalik, atau menafikan sesuatu yang telah disyariatkan dan telah menjadi ijma', ya sama seperti tadi ya. Misalnya di sini diberikan contoh di dalam syarah, misalnya seperti sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah, ya dari setiap sholat-sholat fardu. Ya, barang siapa yang mengingkari bahwasannya nggak ada tuh yang namanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, nah maka dia telah keluar dari agama Islam karena ya syariat sholat rawatib, ya sholat sunnah rawatib ini telah ijma para ulama akan terdapatnya sholat sunnah rawatib setelah sholat wajib. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari bahwasannya tidak ada sholat sunnah rawatib. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah merupakan ya sholat sunnah yang ditetapkan oleh agama. Ya, terlepas ada beberapa perselisihan ya, dan disebut di sini maksudnya qobliyah dan ba'diyah tentu yang telah ya masyhur di kalangan para ulama, misalnya seperti qobliyah subuh, adapun ba'diyah subuh tidak ada. Kemudian qobliyah zuhur misalnya ya, ba'diyah zuhur, ya, adapun qobliyah asar itu merupakan salat sunnah yang tidak muakkadah, dan ba'diyah asar tidak ada. Ya, kemudian salat sunnah qobliyah maghrib ya sama, sunnahnya bukan sunnah muakkadah. Kemudian ba'diyah maghrib yang sunnah muakkadah. Kemudian juga qobliyah isya dan juga ba'diyah isya. Nah, itu merupakan eh, suatu sunnah yang telah diijma'kan oleh para ulama, sehingga barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang mengingkari hal tersebut, mengatakan bahwasannya tidak ada yang namanya salat sunnah rawatib, maka dia sungguh telah keluar dari agama Islam. Nah, selanjutnya au azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia berazam, eh, dia berazam untuk kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala fil mustaqbal, di kemudian hari, di masa yang akan datang, ya di masa depan. Barang siapa yang berazam, ya berazam dia akan kufur suatu saat nanti, baik besok misalnya, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu juga, ya saat itu juga. Dikarenakan iman itu tidak boleh ada sedikit pun eh, hal yang dapat menghilangkan keteguhan dalam iman. Kalau seseorang telah berazam, ya berazam, bertekad, ya bertekad bahwasanya dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, maka sebelum hari itu datang,
saat itu juga dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Islam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan bahwasanya orang-orang yang beriman hendaknya ia selalu beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Ya, di sini menarik sekali di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasannya maksud dari perintah beriman kepada orang-orang yang beriman adalah dawimu alal iman. Dawimu alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian mendawamkan keimanan kalian. Jagalah keimanan kalian. Pegang teguhlah keimanan kalian, ya. Jangan sampai kalian eh, meragukan keimanan kalian, menghilangkan dan memutuskan keimanan kalian. Nah, maksud dari ayat itu adalah bahwasannya kaum muslimin, kaum mukminin diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keimanan mereka, untuk senantiasa menjaga keimanan mereka, ya, dari hal-hal yang dapat membatalkan keislaman mereka. Jadi di sini perintah ini bukan perintah amrun jadid, bukan perintah yang baru. Ketika orang-orang yang beriman telah beriman, kemudian Allah suruh lagi untuk beriman, diulang imannya. Bukan kayak gitu, ya. Memahami ayatnya bukan seperti itu. Namun yang benar adalah kata para ulama, maksudnya adalah dawimu alal iman. Hendaknya engkau, wahai manusia, ya, senantiasa mendawamkan keimanan kalian, ya, berpegang teguh, ya, istiqomah terhadap keimanan kalian. Jangan sampai iman kalian eh, terusak oleh sesuatu apapun. Jagalah keimanan kalian dari hal-hal yang dapat merusak keimanan tersebut. Nah, di antara hal yang dapat merusak keimanan tersebut adalah dengan berazam, bertekad untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, di masa yang akan datang. Karena, ya, azam untuk kufur di sini munafin lil jazm, ya, munaqidun lil jazm. Dia itu menafikan jazm, ya, tekad, keyakinan yang kuat dan bertentangan dengan jazm tersebut. Dikarenakan, ya, kita telah mempelajari di pertemuan sebelumnya bahwasannya syarat diterimanya, ya, diterimanya syahadat diantaranya adalah dengan yakin, ya, yakin, dan juga kita tuh senantiasa eh, teguh dalam keimanan kita, teguh dalam keimanan kita. Nah, dan di sini menariknya, eh, Sayyid Abdullah mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kata azam, dengan kata azam. Nah, di dalam bahasa Arab ada 5 tingkatan mengenai perbuatan hati, ya, mengenai qasad, ya, maksud dari hati, yang dimana setiap tingkatan ini memiliki tingkatan level berbeda-beda. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasannya maratibu qasdin khamsun hajizun zakaru. Bahwasannya ada tingkatan qasad, maksud, ya, tingkatan niat atau maksud itu ada 5. Yang pertama hajiz. Hajiz. Hajiz di sini ini merupakan tingkat terendah dari qasad. Tingkat terendah dari qasad. Nah, kemudian
Selanjutnya eh, fakhatirun fahadithun nafsi fastami'ah. Kemudian ada yang namanya khatir. Khatir ya, khatir. Sesuatu yang terbesit di dalam benak. Sesuatu yang terbesit di dalam benak. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hadithun nafs. Hadithun nafs yaitu eh, bisikan hati ya, bisikan hati. Dan ini tingkatan level yang ketiga. Dan hadithun nafs ini yang apa namanya? Yang kalau di dalam hadis disebutkan bahwasannya eh, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahwasannya ada bisikan untuk mengajak kepada kekufuran. Namun sahabat ini dia berkata kepada Rasulullah, kalau misalnya ya aku jatuh ya dari gedung yang tinggi lebih aku sukai daripada aku menuruti bisikan hati tersebut. Kemudian kata Rasulullah, itulah keimanan ya, itulah keimanan. Nah, itu adalah hadis nafs. Itu adalah hadis nafs. Yang keempat kemudian ada yalihi hammun. Yang keempat adalah ham. Ham adalah keinginan yang kuat. Alham. Ham adalah keinginan yang kuat namun masih levelnya di bawah azam. Namun levelnya masih di bawah azam. Dan ini seperti yang di dalam hadis disebutkan bahwasanya man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamil. Kataballahu indahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang ya berham ya berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan namun dia tidak melakukannya, maka Allah akan tulis kebaikan baginya satu kebaikan. Maka Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan. Nah, di sini ya keempat yang tadi ya, baik itu hadis ataupun khotir, yang ketiga hadithun nafs, dan yang keempat alham, itu semua tidak terdapat apa namanya, tidak terhitung tercatat dosa ketika orang terbesit dalam benaknya hal-hal yang sifatnya maksiat, ya hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, kecuali yang kelima ini, yang kelima ya kata penyair tadi ya, yalihi hamun wa azmun kulluha rufi'at. Tadi yang keempat ham, selanjutnya al azm, yang terakhir yang kelima. Nah, keseluruhan tersebut ya rufi'at anhul qalam ya, tidak tercatat ke dalam catatan amal keburukan. Siwal akhiri fa fihi akhdun qad waqa'a. Kecuali yang terakhir yaitu al azm. Kecuali yang terakhir yaitu al azm. Maka al azm ini ketika kita berazam ya, ketika kita berazam, dan ini azam ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu keinginan yang sangat-sangat kuat, tekad yang sangat kuat. Ketika kita bertekad ya dengan tekatan yang sangat kuat, maka disitulah kita dapat mendapatkan dosa dari apa yang kita azamkan, dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu di sini Sayyid Abdullah menggunakan ibarah azam dikarenakan itulah keinginan yang sangat-sangat kuat, tingkatan tertinggi dalam qasad, tingkatan tertinggi dalam qasad. Nah, makanya oleh karena itu barang siapa yang berazam untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, baik itu besok ya ataupun kapanpun itu, maka dia saat itu juga telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun barang siapa yang berazam untuk melakukan maksiat misalnya ya, melakukan maksiat ya, baik itu maksiatnya dosa besar
ataupun dosa kecil, maka kata para ulama yang disebutkan dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dianggap fasik. Namun tetap dia telah berbuat kemaksiatan dengan azam atas perbuatan maksiat tersebut. Ya. Namun dia ini tidak dianggap sebagai orang yang fasik. Berbeda dengan kekufuran, ya. Jadi adapun kekufuran, barang siapa yang berazam maka dia kufur saat itu juga. Adapun seseorang yang dia bertekad untuk melakukan dosa besar misalnya di kemudian hari di yang masih akan datang, misalnya ada seseorang berazam akan melakukan zina di tahun depan misalnya, ya, maka hal tersebut tidak menjadikan dia kafir, bahkan tidak menjadikan dia seorang yang fasik, karena kefasikan itu dapat apa namanya uh, melekat kepada seorang muslim ketika dia telah melakukan dosa besar, bukan ketika dia telah berazam. Ya, oleh karena itu para ulama tidak mengatakan orang yang berazam untuk melakukan kemaksiatan yang sifatnya dosa besar di kemudian hari sebagai orang yang fasik. Namun tetap dia telah melakukan maksiat dengan azamnya tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian au ala fi'li syai'in mimma dzukir, ya, atau berazam untuk melakukan sesuatu hal yang telah disebutkan tadi, ya. Maksudnya adalah yang telah disebutkan dari awal, yaitu seperti asyakku fillah, ya, meragukan Allah Subhanahu wa taala, au fi rasulih, atau meragukan Rasulullah, au fil Quran, atau meragukan Quran, awil yaumil akhir, atau hari-hari akhir, dan lain sebagainya, seterusnya. Ya. Barang siapa yang berazam akan meragukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur saat itu juga. Maka sungguh dia telah kufur saat itu juga. Maka hal ini hanya berlaku kepada hal-hal yang dapat membatalkan keislaman. Azam yang ketika seseorang berazam untuk melakukan suatu hal yang sifatnya dapat membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis pada saat itu juga, pada saat dia berazam, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Dikarenakan azam itu, tekad itu merupakan tingkat qasad dalam syariat Islam, ya, dalam bahasa Arab yang tertinggi, yang tertinggi. Maka dari itu, ya, azam ini dapat bertentangan dengan jazmnya keyakinan yang kuat dari keimanan kita. Sangat bertentangan. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan au taraddada fihi, atau ragu-ragu, ya, atau ragu-ragu, la wiswasuhu, la wiswasu, au taraddada fihi la wiswasuhu, ya, atau dia ragu-ragu, ya, ragu-ragu, taraddud, ya, taraddud. Taraddud itu kayak apa ya istilahnya, eh, masih kurang yakin, masih masih belum 100% yakin, masih ada keraguan di dalamnya, ya. Nah, kalau ada seseorang yang dia ragu-ragu, ya, yang dia ragu-ragu dalam hal yang telah disebutkan tadi, dalam hal yang telah disebutkan tadi, ya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya eh, barang siapa yang dia ragu-ragu, mau kufur atau enggak, ya, mau kufur atau tidak, ya. Nah, maka sungguh dia telah apa namanya? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Dikarenakan sama seperti azam untuk kufur kepada Allah, ya, at-taraddud fil kufri, ya, ragu-ragu untuk kufur, itu juga hakikatnya hakikatnya adalah suatu hal yang dapat menghilangkan eh,
keyakinan kuat kita ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghilangkan keyakinan kuat kita ya, jazm kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La wiswasuhu, tidak dengan wiswas ya, wiswas untuk melakukan kekufuran ya, untuk berazam kufur kepada Allah, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam pembatal keislaman. Ya, Ustadz, bagaimana kok taradud ya, ragu-ragu untuk kufur dengan wiswas ya, dengan eh, apa namanya? Dengan wiswas untuk melakukan kekufuran berbeda hukumnya. Naam ya, jawabannya berbeda dikarenakan at-taraddud itu merupakan hasil dari eh, keraguan si orang yang meragukan tadi ya. Kalau ada seseorang dia ragu untuk kufur atau tidak, maka taraddud di situ itu adalah hasil dari yang ada di hatinya sendiri, apa-apa yang ada di hatinya. Adapun wiswas, maka wiswas ini adalah suatu hal yang datangnya tori, ya tori yang datangnya itu secara tiba-tiba, yang disebabkan dikarenakan adanya godaan dari syaitan, yang disebabkan adanya godaan dari syaitan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Yaitu ya setan-setan yang memberikan wiswas ya, memberikan membisikkan dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari setan kalangan jin dan juga kalangan manusia ya. Adapun taraddud itu bisa berasal dari hati orang sendiri, orang itu sendiri ya, orang yang ragu itu sendiri. Dan dikarenakan ya wiswas itu merupakan suatu hal yang apa namanya, seseorang itu kadang tidak bisa mengontrolnya. Sebagian orang ada yang eh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit waswasah ya, dengan penyakit waswasah. Kalau mungkin di zaman sekarang ini bisa diibaratkan seperti OCD ya, bisa diibaratkan seperti OCD. Dia misalnya ditimpa dengan keraguan yang sangat ekstrim. Misalnya ketika dia sholat, padahal dia udah wudhu, tapi ketika dia sholat dia ragu-ragu dalam hatinya, ya apakah udah wudhu atau belum, jangan-jangan udah wudhu, jangan-jangan belum wudhu lagi, atau jangan-jangan udah wudhu tapi wudhunya belum sempurna lagi, masih ada bagian yang belum diusap sehingga membuat wudhunya tidak sah. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan penyakit waswasah tadi ya. Nah, dikarenakan waswasah ini juga salah satu penyakit ya, salah satu penyakit yang datangnya dari syaitan, yang datangnya dari syaitan. Oleh karena itu eh, terdapat beberapa eh, hukum tertentu ya yang diberlakukan bagi orang yang menderita waswasah tadi, yang dia terkena wiswas. Contohnya misalnya bagi orang yang ya dia wiswas, maka misalnya ketika dia ingin sholat, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia ketika ingin sholat dia melakukan talafuz biniyah, dia melakukan talafuz biniyah agar uh, talafuz biniyah tersebut ya, dengan melafazkan niat tersebut, niat sholatnya, hilang waswasa dalam dirinya, maka hilang waswasa dalam dirinya. Dan begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu eh, berbeda hukum antara taratud dan juga wiswas. Kalau taratud dapat menyebabkan kekufuran, sedangkan wiswas tidak menyebabkan kekufuran. Wallahu alam.
Selanjutnya Sayyid Abdullah melanjutkan, au angkar suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau barang siapa yang mengingkari suhbahnya, ya, status sahabat bagi Sayyidina Abi Bakar, ya. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Kenapa di sini Sayyid Abdullah hanya membawakan salah satu sahabat dari sekian banyaknya sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dikarenakan, ya, sohbahnya Abu Bakar, ya, sohbahnya Abu Bakar, ya, status sahabatnya Abu Bakar itu dia ditetapkan langsung dari Al-Quran. Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Yang ketika mereka berdua di dalam gua. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, dan ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Nah, di sini Allah sendiri yang menetapkan suhbah bagi Abu Bakar, ya. Allah langsung yang menetapkan adanya suhbah, ya, kesahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, oleh karena itu seakan-akan orang yang mengingkari, ya, status sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan dia mengingkari firman Allah tersebut, ya, firman Allah yang tadi. Secara tidak langsung dia telah mengingkari salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwasannya, dan beberapa sahabat yang lain yang para ulama juga telah ijma tentang status sahabatnya terhadap Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang mengingkari para sahabat yang telah ijma, ya, yang telah ijma statusnya sebagai sahabat, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya seperti Umar misalnya, ya. Umar, Utsman dan Ali. Nah, ketiga sahabat ini radhiyallahu anhum, para ulama sepakat bahwasanya mereka bertiga adalah sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada nas sharih, ya, tidak ada nas yang sharih, yang tegas, yang jelas, ya, dari Al-Qur'an tentang eh, sohbahnya ketiga sahabat ini. Namun terdapat, ya, di dalam sunnah, dalam hadis-hadis, bahwasanya Umar, Utsman dan Ali merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama juga telah ijma', telah melakukan kesepakatan bahwasanya, ya, ketiga sahabat tersebut merupakan sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, ya, sahabat yang masih diperselisihkan apakah dia seorang sahabat atau bukan, ya, maka barang siapa yang mengingkari, ya, status sahabatnya dengan Rasulullah, maka dia tidak kafir. Maka dia tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya seperti eh, Raja Najasyi, ya, Ashamah. Raja Najasyi yang dia memeluk agama Islam, namun tidak sempat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia sejaman dengan Rasulullah, namun tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Sebagaimana yang terkenal di dalam ilmu hadis, bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yaitu yang dikatakan sebagai sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama, ya, bertemu. Situ terdapat luqi, ya, luqi, pertemuan, bukan hanya sekedar sejaman, ya, bukan hanya sekedar muasarah, tidak hanya sejaman saja, tapi harus bertemu langsung dengan
Rasulullah SAW, ya, wajah dengan wajah. Dan syarat yang kedua, mukminan bihi, hendaknya dia beriman, ya, dan dia dalam keadaan iman kepada Rasulullah. Kalau ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah namun tidak beriman kepada Rasulullah, seperti Abi Jahal misalnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Kemudian syarat yang ketiga, wa ma ta'ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Nah, itu syarat yang ketiga. Kalau ada seseorang, ya, yang dia bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman kepada Rasulullah, nah, namun dia murtad, ya, dia murtad sehingga dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi. Maka tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi. Contohnya seperti misalnya yang mengaku sebagai nabi palsu, ya, Al-Aswad Al-Ans, ya, Al-Aswad Al-Ansi, ya, seorang yang berasal dari Yaman, yang dia mengaku sebagai nabi, ya, yang tadinya dia beriman namun dia mengaku sebagai nabi, dan dia tidak kembali, tidak bertobat, sehingga dia dibunuh dalam keadaan kafir. Dia dibunuh dalam keadaan kafir. Nah, kemudian beliau melanjutkan, au risalata wahidin minar rusulil mujma'i ala risalatih, ya, atau barang siapa yang mengingkari, ya, risalahnya salah satu dari rasul-rasul yang telah ijma', ya, atas kerasulannya, yang telah ijma' para ulama tentang status kerasulannya, ya. Ya, misalnya, dan rasul di sini maksudnya adalah rasul dan juga para nabi, rasul dan juga para nabi yang lain. Barang siapa yang mengingkari, ya, dari salah satu nabi, ya, yang meragukan atau mengingkari risalahnya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, namun sini perlu digarisbawahi bahwasanya al-mujma' ala risalatih, yaitu yang telah ijma para ulama mengenai status kerasulannya. Adapun yang para ulama khilaf, ya, mengenai status apakah dia nabi atau bukan, apakah dia rasul atau bukan, maka ketika ada seseorang yang mengingkari mengenai kenabiannya atau kerasulannya, maka dia tidak kafir, maka dia tidak kafir. Nah, disebutkan contohnya misalnya ada 3 orang yang para ulama itu khilaf, berbeda pendapat mengenai apakah dia seorang nabi atau bukan. Yang pertama adalah Dzulqarnain, ya. Yang pertama adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain ini para ulama khilaf, berbeda pendapat mengenai statusnya apakah dia sebagai seorang rasul atau bukan. Ya, dikarenakan eh, apa namanya? Di Al-Qur'an tidak ada eh, ayat yang tegas menyebutkan bahwasannya Dzulqarnain adalah seorang nabi. Tidak ada satupun ayat yang tegas mengatakan bahwasannya Dzulqarnain adalah seorang nabi, ya. Namun hanya berupa eh, berupa tanda-tanda saja, ya, yang mendekati seperti tanda kerasulan, ya. Misalnya Dzulqarnain Allah berikan kekuasaan, ya. Allah berikan kekuasaan, hampir seluruh bumi ini dikuasai oleh Dzulqarnain pada masanya. Kemudian Allah berikan kesempatan untuk membangun tembok, untuk mengepung, untuk mengepung Ya'juj dan Ma'juj, yang tembok tersebut sangat kuat dan tidak bisa dibobol oleh Ya'juj dan juga Ma'juj dan lain sebagainya, ya. Dan yang kedua, selain Dzulqarnain, yang para ulama berselisih pendapat mengenai status kenabiannya atau kerasulannya adalah Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim. Apakah dia seorang nabi atau hanya seorang hamba Allah yang soleh? Nah, para ulama juga berbeda pendapat mengenai status kerasulannya atau kenabiannya. Kemudian
Yang ketiga ya adalah Uzair, ya adalah Uzair, hamba Allah yang soleh pada masa Bani Israel ketika eh, Nabi Musa wafat, ya setelah berlalu beberapa zaman kemudian muncul seorang yang soleh yang dia hafal Taurat, yaitu adalah Uzair, sehingga beberapa orang Yahudi menganggap bahwasannya Uzair itu adalah anak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menyembah Uzair, padahal Uzair bukanlah sebagaimana yang mereka anggap. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Namun para ulama berselisih pendapat apakah dia juga termasuk seorang nabi atau bukan. Nah, itu adalah contoh orang ketiga manusia yang para ulama berselisih pendapat mengenai status kenabiannya atau kerasulannya. Selanjutnya, au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau dia mengingkari satu huruf yang telah disepakati oleh para ulama bahwasannya huruf tersebut termasuk bagian dari Al-Qur'an. Ya, contohnya barang siapa yang meyakini bahwasannya eh, misalnya surat Al-Ikhlas itu bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya mengatakan bahwasanya surat Al-Mu'awwidzatain Al-Mu'awwidzatain bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an, maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Ya, adapun yang para ulama berselisih apakah ini termasuk bagian dari Al-Quran atau bukan, maka yang mengingkari hal tersebut tidak jatuh ke dalam kekafiran. Contohnya adalah orang yang mengingkari bahwasannya basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, di sini para ulama berselisih, apakah basmalah dalam surat Al-Fatihah termasuk ke dalam bagian surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, sebagian ulama misalnya eh, mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya basmalah dalam surat Al-Fatihah adalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun mazhab lain misalnya seperti mazhab Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk ke dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Dia hanya termasuk pembuka atau bagian dari awalan suatu surat. Awalan suatu surat, tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, barang siapa yang mengingkari bahwasanya basmalah itu bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah, melainkan hanya eh, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, maka dia tidak kafir. Auza harfan fihi, atau dia menambah satu huruf dari Al-Quran yang tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Mujma'an ala nafyihi, ya, yang para ulama itu telah ijma bahwasannya itu bukan termasuk dalam Al-Quran. Mu'taqidan annahu minhu, ya, dan dia meyakini bahwasannya hal tersebut yang dia tambahkan itu termasuk bagian dari Al-Quran. Ya, dia meyakini bahwasannya hal yang ditambahkan tersebut ya, termasuk bagian dari Al-Quran. Maka barang siapa yang menambah Al-Quran, walau hanya satu huruf pun, ya, walau hanya satu huruf pun, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh dia telah kafir eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada sebagian orang yang beranggapan bahwasannya Quran yang ada di zaman sekarang ini adalah Quran yang belum selesai, ya, masih kurang, masih banyak ayat yang tidak ditulis di Quran yang ada di tangan kaum muslimin zaman saat ini. Mereka berkeyakinan bahwasanya Quran yang sebenarnya itu adalah 3 kali lipat lebih besar daripada Quran yang ada saat ini. Misalnya seperti orang-orang Syiah yang meyakini adanya Quran Fatimiyah, ya, adanya Quran Fatimiyah atau Quran Fatimah, Mushaf Fatimah yang
Mereka anggap Qurannya itu 3 kali lipat lebih tebal daripada Quran yang ada saat ini. Banyak ayat-ayat yang tidak disebutkan di dalam Quran saat ini. Nah, hal tersebut bisa membawa kepada kekafiran, ya. Barang siapa yang meyakini bahwasannya suatu ayat yang tidak termasuk ke dalam, tidak ada di dalam Al-Quran, ya, dan dia menambahkannya ke dalam Al-Quran dan meyakini bahwasannya ayat yang dia tambahkan tersebut termasuk bagian dari Al-Quran, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah batal keislamannya. Telah batal keislamannya. Au kadzdzaba rasulan, atau dia mendustai satu orang rasul saja, ya, dari 25 rasul. Ya, dia mengingkari satu orang rasul, ya, mendustakan satu rasul, ya, ajaran yang dibawanya, atau dia tidak, misalnya dia tidak mendustai, ya, dia tidak mengingkari, hanya auna qasahu, atau dia menghinanya, merendahkannya, ya, atau dia cuma merendahkannya aja, ya, misalnya eh, mengatakan bahwasannya Nabi Musa adalah nabi yang galak, misalnya yang temperamen, dengan maksud menghinakan Nabi Musa alaihissalam, maka sungguh dia telah masuk ke dalam pembatal keislaman, karena dia telah merendahkan salah satu nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Au saqqarat mahu, atau dia mentasgir namanya, mentasgir mentasgir nama dari seorang nabi, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya bentuk isim tasgir, ya, bentuk isim tasgir. Namun di sini dengan catatan biqas di tahqirihi, dengan maksud untuk menghinakannya, dengan maksud untuk menghinakannya. Contohnya misalnya, ya, barang siapa yang mengubah nama Nabi Muhammad, ya, yang tadinya namanya Muhammad dirubah menjadi Muhaibid, ya. Bentuk isim tasgir dari Muhammad adalah Muhaibid, ya. Dan dia mengucapkan hal tersebut dengan maksud untuk menghinakan Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah membatalkan keislamannya. Dia telah terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ya, berarti di sini eh, dikeluarkan dari biqas di tahqirihi, ya. Misalnya ada seorang yang mentasgir salah satu nama nabi, tapi tidak ada maksud sedikit pun untuk menghinakannya, ya, menghinakan nabi tersebut. Ya, misalnya ada seorang yang menamai anaknya dengan Muhammad, ada seorang yang menamai anaknya dengan Muhammad, namun tidak bermaksud untuk menghinakan Nabi Muhammad, maka dia tidak terjatuh ke dalam kepada pembatal keislaman. Dia tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Selanjutnya, au jawwaza nubuwwata ahadin, atau dia, ya, membolehkan adanya kenabian salah seseorang ba'da nabiyina, setelah setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh dia telah jatuh ke dalam pembatal keislaman. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ya, tidaklah Muhammad itu adalah seorang uh, ayah dari uh, anak laki-laki kalian, kan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, ya, dan juga penutup para nabi, dan juga penutup para nabi. Ya, barang siapa yang mengaku, misalnya, ya, mengaku bahwasannya dia itu uh, adalah nabi setelah Nabi Muhammad, atau dia mengaku bahwasannya dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mengaku sebagai nabi, namun dia telah mengaku bahwasannya dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau, ya, dia
eh, mengaku bahwasanya dia memegang surga, ya, dia memegang kunci surga, dia telah masuk surga dan telah makan buah-buahan dari surga dan telah minum dari sungai di surga, ya. Hal ini juga dapat termasuk dalam pembatal keislaman. Ya, hal tersebut juga masuk ke dalam pembatal keislaman. Ya, namun apa namanya? Kalau misalnya ada seseorang yang eh, misalnya dia mengaku telah bertemu dengan Rasulullah misalnya, padahal yang ditemui itu bukan Rasulullah. Sifat-sifat yang dia bawakan itu tidak ada pada Rasulullah. Atau dia mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu salam, memberikan salam, ya, mengucapkan salam kepadanya. Padahal belum tentu benar, ya. Maka hal ini tidak sampai kepada derajat kekufuran. Hal ini tidak termasuk ke dalam pembatal keislaman. Ya, namun kalaupun misalnya eh, itu dusta, ya itu dusta, maka dia hanya dianggap sebagai pendusta, hanya dianggap sebagai seseorang yang melakukan kedustaan. Ya, nah itulah tadi hal-hal yang termasuk ke dalam pembatal keislaman yang sifatnya i'tiqadat, yang itu berupa keyakinan-keyakinan. Ya, sebenarnya yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah ini hanya sebagian, ya, hanya sebagian, tidak semuanya. Masih banyak hal-hal lain yang bersifat i'tiqadat yang menjadi penyebab pembatal keislaman seseorang, ya. Ya, misalnya contohnya yang belum disebutkan di sini adalah barang siapa yang eh, meridhoi kekufuran misalnya, ya, dia menganggap bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani itu masuk surga misalnya, ya, itu adalah dua agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang itu tidak harus beragama Islam untuk masuk surga, ya. Boleh dia memeluk agama Nasrani atau agama Yahudi supaya dia bisa masuk surga. Nah, seakan-akan dia meyakini bahwasannya seluruh agama itu benar. Nah, maka hal tersebut juga masuk ke dalam pembatal keislaman, ya. Dikarenakan tadi, ya, yang disebutkan bahwasannya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam belaka. Hanya Islam belaka. Adapun agama-agama sebelum Islam maka dia telah dihapus dengan datangnya agama Islam. Ya, dan pembatal Islam yang lain disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dalam uh, bab ar-riddah, ya. Detailnya bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih dalam bab ar-riddah, ya. Kemudian yang selanjutnya wal qismu tsani al-af'al, dan ya, jenis pembatal keislaman yang kedua adalah al-af'al, perbuatan-perbuatan, ya. Nah, insya Allah untuk al-af'al ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan tentunya ini juga sangat banyak. Namun di sini Sayyid Abdullah hanya menyebutkan secara ringkas saja, ya. Contohnya kasujudin, ya, lisonamin au syamsin au makhlukin akhor. Seperti misalnya sujud untuk eh, patung atau matahari atau makhluk yang lain, ya. Maka barang siapa yang sujud untuk patung, matahari atau makhluk-makhluk yang lain, maka sungguh dia telah batal keislamannya. Maka sungguh dia telah batal keislamannya, ya. Itu adalah salah satu contoh dari pembatal keislaman yang sifatnya itu af'al, ya, yang sifatnya itu af'al. Dan masih banyak lagi yang lainnya, namun di sini al-muallif rahimahullah hanya mencukupkan dengan satu contoh. Nah, kalau misalnya ada yang beranggapan, Ustadz, tapi di dalam surat Yusuf disebutkan bahwasannya eh, orang tua Nabi Yusuf itu bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Yusuf,
wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharra lahu sujada. Dan Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di singgasananya, kemudian kedua orang tuanya tersebut sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka jawabannya adalah sujud yang dilakukan di dalam surat Yusuf itu adalah sujud ta'zim, ya, sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Ya, jadi sujud itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sujud ta'zim, ada yang namanya sujud ibadah. Nah, di zaman Nabi Yusuf, di dalam syariatnya Nabi Yusuf, sujud ta'zim ini masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Jadi, sujud ta'zim untuk orang lain itu diperbolehkan pada syariatnya Nabi Yusuf. Adapun sujud ibadah untuk orang lain maka tidak diperbolehkan. Baik dalam syariat Nabi Yusuf maupun dalam syariat nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya, maka sujud ta'zim ini telah dimansukh, ya, dihilangkan syariatnya, dihilangkan kebolehannya. Maka di dalam syariat Nabi Muhammad SAW seluruh sujud itu dilarang, ya, seluruh sujud itu dilarang untuk diberikan kepada makhluk apapun itu bentuknya, ya, baik itu sujud ta'zim maupun sujud ibadah yang ditujukan untuk makhluk, maka itu tidak boleh. Dan sujud hanya boleh dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, "Lau kuntu lau kuntu amron hadan an yasjuda ala ahadin atau kama qala alaihi salatu wasalam, la amartu zaujah an tasjuda li zaujiha. La amartu al mar'ata an tasjuda li zaujiha." Beliau bersabda, kalaupun sekiranya aku punya perintah untuk kalaupun sekiranya aku diperintahkan, ya, untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka sungguh aku akan menyuruh seorang perempuan itu untuk sujud kepada suaminya. Sungguh aku menyuruh akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, namun di sini dalam hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan kalimat lau, ya, lau, sekiranya. Namun perintah tersebut tidak pernah ada sampai Nabi Muhammad SAW itu wafat. Oleh karena itu maka tidak ada syariat sujud ta'zim di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dimansukh. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Sebelum ditutup, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh bertanya. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang tadi saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, apa yang kita kaji, ya, dan kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, ya, dan kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amal kebaikan. Dan kita tutup pertemuan kita dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. جزاك الله خيرا.